Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali di dalam majelis ilmu di hari Rabu. Dia merupakan Rabu yang keempat ya, di bulan September. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian seputar menuju negeri keabadian. Dua poin ya, tentang bagaimana ruh para nabi dan rasul dan juga orang-orang yang mati syahid ya. Sekarang kita masuk yang ketiga. Ada salah seorang sahabat yang disebut namanya. Buang ke tempat lampunya. Beliau Ja'far bin Abu Thalib. Yang beliau syahid, gugur di perang Mu'tah melawan tentara Romawi. Dalam perang dahsyat tersebut, kedua tangannya terputus karena ditebas oleh musuh. Allah menggantikan kedua tangannya yang terputus tersebut dengan dua sayap yang akan digunakan untuk terbang di surga sekehendak hatinya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih, Ra'aitu Ja'far bin Abi Thalibin malakan yatiru ma'al malaikati bijanahaini. Aku melihat Ja'far bin Abi Thalib dalam wujud seorang malaikat yang terbang di surga dengan kedua sayapnya bersama para malaikat yang lain. Riwayat Tirmizi, Al-Hakim, Abu Ya'la, Al-Khatib, Abu Hafs, Al-Qattani, dan Adiyah Al-Maqdisi. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah dan juga di Jami'us Shaghir ya. Itu bagi Ja'far bin Abi Thalib ya. Insyaallah ya. Ini orang yang syahid ya, disebutkan secara khusus ya, dengan kemuliaan yang Allah berikan padanya, dengan kesolihan yang dilakukannya sebagai sahabat juga, sebagai orang yang gugur di medan perang ya. Allah mengganti kedua tangannya yang terputus dengan sayap ya. Insyaallah.
Termasuk yang keempat, terus bagian orang yang mati syahid tertahan. Tidak semua roh orang yang mati syahid berada pada tembolok burung hijau yang bergelantungan pada lampu di arsy dan bebas berterbangan di dalam surga untuk minum dan makan sepuasnya. Sebagian roh orang yang mati syahid terpaksa tertahan di depan pintu surga. Ada juga yang tertahan ya. Karena mempunyai tanggungan yang belum ia tunaikan. Nih, apa nih sebabnya nih ya? Di antaranya ada yang tertahan di pintu surga karena dia mempunyai hutang yang belum dia bayar. Ya. Apa panggilan? Nanti aja ya. Aku siaran ya. Nanti aja kalau udah beres. Di antaranya ada yang tertahan di pintu surga ya karena hutang ya. Ada pula yang tertahan karena mengambil harta rampasan perang, mengambil ghanimah yang belum dibagi oleh pemimpin pasukan. Sebagaimana dalam hadis an Hamad ibni Hamdillah ibni Jashin anna rajulan ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma dzali in qutiltu fi sabilillahi qala jannatu falamma walla qala ilad dainu sarani bihi Jibril alaihi salam anifa. Dari Muhammad bin Abdullah bin Jahsh bahwa ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang akan aku dapatkan bila aku terbunuh di jalan Allah?" Nabi menjawab, "Surga." Ketika orang itu pergi, beliau meneruskan, kecuali bila berhutang. Ya, bila berhutang. Baru saja Jibril membisikkannya kepadaku. Dan riwayat Ahmad. Jadi kalau berhutang, tertahan tidak masuk surga, ya, tertahan untuk surga gitu ya, gitu. Ya. Sampai si hutangnya dianggap lunas oleh si orang yang dihutanginya, ya, dianggap lunas atau dibebaskan lah gitu. Ya. Tapi nanti misalnya ketika di akhirat, ya, karena kan ke bawah mati si hutang itu, ya, belum sempat dibayarkan, belum sempat dibebaskan, nah, tertahan nanti masuk surganya. Kecuali kalau si yang dihutangi nantinya di akhirat ridho untuk membebaskan. Jadi cek dan dicek, ya, hidup kita udah punya hutang belum? Masih punya hutang belum nih? Udah kira bayar gitu. Udah kira bayar. Daripada tertahan di pintu surga gitu ya. Sedih gitu ya gitu. Nusanes pasti surga, bahagia, makan dengan bahagia, senang gitu ya. Tidak cuma sebagai penonton. Sedih itu, Pak. Sedih. Makanya harus bayar utang gitu. Kalau kita hidup di dunia ini nggak tenang, cek berarti ada hutang misalnya. Oh, berarti harus segera bayar hutang. Gitu. Allah mudahkan untuk membayar hutang, ya bayarkan segera.
gitu ya. Ketika Allah beri kemampuan untuk kita bayar hutang, bayarkan, jangan tunda-tunda ya. Daripada sesah ka sorga ya. Ayo pas sesah Pak nyentuh nggak ada bayar hutang gitu ya. Gimana misalnya sulit bayar hutangnya, si orangnya udah nggak ada kemana gitu ya, kita susah menemuinya, ya itu udah berusaha ya nggak apa-apa ya. Kalau kita sudah berusaha untuk bayar hutangnya gitu ya. Sedangkan orang yang diutanginya harus sedianya itu kan susah dihubungi gitu ya gitu. Atau kan darullah rumahnya ternyata sudah pindah gitu ya. Atau orangnya ada cuman dia dalam hatinya membebaskan gitu ya, walaupun tidak mengisyaratkan secara lisan. Kadang ada yang seperti itu ya gitu. Gitu. Ada orang bilang gini, kan saya punya utang kepada antum misalnya begini gitu. Karena si dia itu mah udah gampang lah gitu, nggak usah kan gitu. Atau misalnya dia bilang gampang lah, santai aja. Nah, lama kelamaan ingin bayar santai aja gitu. Kayaknya itu udah mengikhlaskan itu Pak. Udah mengikhlaskan itu, jadi nggak usah dibayar semuanya. Gitu ya. Itu isyarat bahwa ya nggak usah bayar semuanya. Gitu. Dibayar syukur, nggak dibayar pun tidak apa-apa. Ya. Nah, itu memang sudah diberi isyarat ya. Gitu. Beruntung ya kalau itu adalah teman kita. Itu suka ada yang seperti itu ya gitu. Makanya itu beruntung kita berada dalam majelis seperti ini gitu ya gitu. Ketika butuh apa-apa misalnya ya. Tapi bukan artinya kita butuh apa-apa langsung minta gitu, langsung minjem, enggak juga gitu. Bukan gitu juga. Kita harusnya punya upaya, punya usaha bagaimana bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Jangan langsung kita itu menyandarkan semuanya pada pinjaman, pada utang atau pada minta. Janganlah. Usaha dulu ya. Tuh. Orang itu dirahmati, dimuliakan karena usahanya. Ya. Jangan kita jadi orang yang tangannya di bawah terus ya gitu. Ya. Tangannya harus di atas kita itu. Dan juga kita harus senantiasa mengikhtiarkan ya. Ya, untuk bekal, untuk apa? Ongkos sekarang itu, untuk bensin dan sebagainya gitu ya. Ketika misalnya tidak ada gitu ya. Nah, taruh tuh, ya itu nafkah dan sebagainya. Ketika nggak ada, coba jangan langsung pinjam. Bisa nggak? Nah, makanya persiapkan dengan menabung juga. Ya bukan menabung kita apa menimbun uang gitu ya, bukan ya. Bukan menimbun harta ya, bukan. Tapi untuk masa depan kelak ya harus ada di manage ya gitu. Ya, apalagi kalau sudah tentunya Allah mudahkan untuk hal itu ya. Ketika dimudahkan di dalam pekerjaannya ya manage saja gitu, diatur gitu ya dengan pasangan, bisa itu ya gitu. Yang memang paling susah itu diantaranya kalau ideologi pemikirannya itu beda gitu. Paradigmanya beda gitu. Nah, itu. Nah, disinilah kita coba jangan tempatkan
menjadi orang yang peminta-minta ya gitu. Dari Muhammad bin Jas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, walladzi nafsi biadi, bahwa anna rajulan qutila fi sabilillahi summa uhiya summa qutila summa uhiya summa qutila walaihi dinun ma sahabat saya walaihi dainun ma dakhala al jannata hatta yugdo anhu dainuhu. Demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, seandainya ada seorang laki-laki yang terbunuh di jalan Allah, kemudian ia dihidupkan lagi, kemudian ia terbunuh lagi, kemudian ia dihidupkan kembali, kemudian ia terbunuh lagi, sementara ia mempunyai hutang yang harus ia bayar, niscaya ia tidak akan masuk surga sehingga hutangnya dibayar. Riwayat An-Nasai. Jadi sampai hutangnya dibayar. Ini orang yang mati syahid ya. Sekarang yang kelima ya. Terus sebagian syuhada berada di pintu surga. Ada ruh sebagian syuhada yang ada tempat tinggalnya di pintu jannah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Asy-syuhada'u ala bariki naharin di babil jannah fi kubbatin khudro'a yakhruju alaihim rizqum minal jannati bukratan wa asyan." Orang-orang yang syahid berada dalam sungai berkilau di pintu jannah dalam sebuah kemah hijau. Mereka diberi makan dari makanan surga setiap pagi dan sore. Dan riwayat Ahmad Al-Hakim yang dinyatakan oleh Al-Albani sebagai hadis yang hasan. Ini ada berapa ya? Cobain aja lagi ya. Satu lagi tentang ruh orang mukmin yang solih. Ruh orang mukmin yang solih akan berada pada burung hijau yang bergelayutan pada pepohonan surga, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sabda, "Innama nasamahul mu'mini ta'irun yaluku fi syajaril jannati hatta yurji'ahum lahu tabaraka wa ta'ala ila jasadihi yauma yab'asuhu." Sungguhnya jiwa orang yang beriman itu akan berada pada seekor burung yang bergelayutan pada pepohonan surga. Demikianlah keadaan mereka sehingga Allah memberikannya kepada tubuhnya pada hari kebangkitan. Terus riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad menyatakan sahih Al-Albani dalam Jami' Shaghir. Nah, itu jadi bagaimana orang-orang yang soleh, orang-orang yang mukmin, dan juga disebutkan secara khusus tadi Ja'far bin Abi Thalib ya. Dan juga bagaimana yang orang mati syahid tapi tertahan ya masuk surga karena hutangnya, jadi harus bayar hutangnya. Itu jadi penjelasan pada hari ini ya. Tuh. Ya, beruntung bagi orang yang nggak punya utang, beruntung sekali. Makanya jangan mudah berutang, betul. Ya betul, alhamdulillah.
ini saya kurang suka nih pertanyaan seperti ini nih. Bentar. Saya nggak sebut apa pertanyaannya secara jelas nih ya. Pertanyaan dari si Fulan. Jadi apakah selfie menggugurkan manhaj gitu ya? Aduh berat sih pertanyaan itu. Manhaj itu apa sih? Ya. Apa itu manhaj? Metode jalan ya. Likulin ja'alna minkum syi'atan wa minhaja kan ayatnya di surah Al-Maidah ayat 48. Jadi kita jangan sampai menjadi orang yang senantiasa memvonis orang keluar dari manhaj gara-gara selfie. Yang gara-gara selfie itunya dihukumi keluar dari manhaj, seperti ustadz-ustadz anu misalnya gitu ya. Ustadz anu keluar dari manhaj katanya, manhaj salafinya dipertanyakan. Ngapain kita ikut-ikutan dalam hal seperti itu? Lebih baik kita mengoreksi diri sendiri. Kita sudah benar belum Islam kita, sudah benar belum manhaj kita, sudah benar belum akidah kita. Lebih baik gitu aja. Nggak usah ikut-ikutan ngoreksi orang lain lah gitu. Ya. Gitu. Ya hukum selfie sudah jelas gimana gitu ya. Cuman anehnya kita jadi malah ikut-ikutan vonis kayak gituan gitu ya gitu. Dalam hal-hal yang ya dikatakan bahwa hal itu apakah syubhat atau tidaknya gitu ya gitu. Boleh tidaknya gitu ya. Gitu. Gitu ya. Iya betul. Apa masalahnya selfie kalau dalam kebaikan? Ya. Ini kan kalau misalnya selfie-nya apa yang ditanyakan si Fulan ini pertanyaan panjang sih, saya hoream sudah macam lagi gitu. Ananya itu ya. Jemaah Fair Dalalet. Bentar. Terus saya nggak akan bacakan secara jelas nih. Ngapain juga nih orang nanyain kayak gitu. Dan juga ngapain juga orang sibuk-sibuk kayak gituan gitulah. Nggak ada gunanya. Hidup itu mending ngereaksi diri sendiri, ngereaksi kita daripada ngereaksi orang lain. Para logo dikatakan syubhat, dikatakan manhajnya keluar dari manhaj sesat dan sebagainya. Ngapain juga gitu. Memang antum nanti mau bertanggung jawab kalau memberikan hukum seperti itu ya. Ya enggak lah. Jadi ngapain juga gitu ya gitu. Saya nggak mau jawab pertanyaan ini sebenarnya ya. Anak-anak gitu lah. Saya nggak mau jawab pertanyaan kayak ginian, ngapain gitu. Ngebid'ahin orang, menganggap orang itu apa keluar dari manhajnya, ngapain gitu ya. Selama dia saudara kita ya, saudara kita ya beda pendapat saeutik macam naon tuh ya. Ya. Selama seakidah, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama. Beda pendapat enggak masalah gitu ya. Apalagi beda pendapatnya bukan beda pendapat yang fatal, bukan beda pendapat yang landasan, bukan beda pendapat dalam akidah. Ya. Beda pendapat fikih mah tuh udah pasti ada saja gitu ya gitu.
Saya dan antum juga pasti ada yang beda pendapat dalam fikih gitu ya. Itu ya nggak masalah gitu ya. Jangan sampai menganggap itu sebagai penyimpangan dan sebagainya sehingga dikatakan bid'ah atau keluar dari manhaj salafinya dipertanyakan. Wal iyadzubillah, kita siap-siap ya tanggung jawabkan gitunya gitu ya, gitu ya. Baik, itu saja dulu yang bisa disampaikan. Wallahu minkum, wallahu fikum. Rabbana atina min ladunka wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka wa hayyi lana min amrina rashada. Insyaallah nanti hari Selasa depan kita lanjut lagi kitab tauhid ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.